Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Pak Ferry akan menerangkan tentang materi penerapan SPLDV, yaitu kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan konsep SPLDV. Untuk lebih jelasnya, Pak Ferry akan gunakan contoh-contoh sederhana untuk ajak kalian memahami materi ini. Contoh soal. Harga untuk 3 jeruk dan 4 mangga itu adalah 12.500. Sedangkan harga 5 jeruk dan 3 mangga yang jenisnya sama adalah 13.500. Jika Ali ingin beli 4 jeruk dan 2 mangga, maka berapa rupiah yang harus Ali bayar? Untuk memecahkan soal ini, kita bisa selesaikan dengan konsep SPLDV. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus menemukan model matematika dari cerita pada soal ini. Yaitu, perhatikan kalimat yang pertama, yang Pak Ferry garis bawah ini ya. 3 jeruk, 4 mangga, yaitu seharga 12.500. Kita misalkan dulu yaitu harga per jeruknya Pak Ferry misalkan dengan J rupiah. Harga mangganya Pak Ferry misalkan dengan M. Sehingga kalimat pertama ini bisa Pak Ferry rubah menjadi 3 jeruk, 3J, dan 4 mangga. Berarti ditambah 4M adalah sama dengan 12.500. Seperti ini ya. Nah, model ini yaitu Pak Ferry dapatkan dari kalimat yang pertama. Maka dia disebut dengan persamaan yang pertama. Nyambung ya? Nah, selanjutnya pada kalimat yang kedua, seperti ini polanya. Yaitu kita temukan model matematikanya. 5 jeruk dan 3 mangga menjadi 5 jeruk, 5J, dan 3 mangga. Ditambah 3M, yaitu seharga 13.500. Bisa dipahami ya? Nah, model yang kedua dari kalimat yang kedua ini kita sebut dengan persamaan yang kedua. Sehingga di langkah ini kita menemukan dua persamaan yang akan kita selesaikan menggunakan metode campuran seperti yang sudah dijelaskan di video yang pertama. Gimana solusinya? Perhatikan. Di sini Pak Ferry akan eliminasi J-nya. Jadi jeruknya ini akan Pak Ferry hilangkan atau Pak Ferry eliminasi. Sehingga langkahnya adalah 5-nya ke sini ya, akan dikali dengan persamaan 1. Dan 3 asalnya dari sini, ngilang ke sini ya, akan dikalikan dengan persamaan 2. Sehingga menjadi persamaan 1 kita kali dengan 5. 3J kali 5, 15J. 4M kali 5, 20M. 12.500 kali 5. Jadi ini selanjutnya persamaan 2 akan kita kali dengan 3 ya. 5J kali 3 itu 15J. 3M kali 3 9M. 13.500 kali 3 itu jadi ini. Bisa dipahami ya? Karena kita tadi eliminasi J, kita fokus ke J ya. Karena simbolnya sama, maka di sini negatif. Sehingga 62.500 kurang 42.500 itu jadi ini. 20M dikurang 9M jadi 11M. 15J kurang habis. Ini ya. Selanjutnya 11M pindah ruas jadi bagi. Kemudian 22.000 bagi 11 itu adalah 2.000. Jadi M-nya bernilai 2.000. M itu siapa tadi? M adalah harga per mangganya. Jadi satu mangga itu 2.000-an. Langkah selanjutnya kita akan substitusi apa yang kita dapatkan pada tahap pertama. Eliminasi tadi kita dapat M-nya ya. Ya maka M-nya ini 2.000 kita masukkan ke P berapa? Ke persamaan 1 atau 2 itu terserah. Pak Pri ambil yang persamaan 1. Sehingga nah ini persamaan satunya ya. Kita akan ganti M-nya jadi 2000. Sehingga seperti ini ya.
kita kalikan. Jadi 8.000 ya, kita pindahkan jadi negatif. Seperti ini ya. 8.000 pindah jadi negatif 8.000. Selanjutnya dikurangi, hasilnya 4.500 ya. 3 pindah jadi bagi. Hasil dari pembagiannya adalah 1.500. Itu nilai dari J. J adalah harga per jeruk. Oke, jadi satu jeruknya itu 1.500 sana. Nah, di sini belum selesai. Pertanyaannya adalah kalau dia beli 4 jeruk dan 2 mangga, berapa harga yang harus diserahkan? Nah, seperti ini ya. 4 jeruk, 4J ditambah 2 mangga, 2M. Ya, tinggal kita ganti aja nilai M dan J dari masing-masing. M-nya tadi 2.000, J-nya tadi 1.500. Sehingga, nah, seperti ini ya. J-nya ganti ini. M-nya ganti jadi 2.000. Selanjutnya, ini dikalikan 6.000, ini dikalikan jadi 4.000. Oke, kita jumlahkan, hasilnya adalah 10.000. Jadi inilah yang harus dibayarkan. Sehingga jawabannya adalah yang C. Contoh yang kedua, yaitu 2 tahun lalu, Amir ini usianya 2 kali Umar. Selanjutnya, 12 tahun yang akan datang, umur Amir itu jadi 6 kali dari umurnya si Umar. Pertanyaannya, berapakah usia Amir sekarang? Langkahnya adalah sama seperti tadi, kita harus temukan model matematikanya. Dari persamaan yang pertama, nah ini ya, kita harus temuin persamaan 1 nih, gitu. Kemudian dari kalimat yang kedua, kita nanti akan temukan persamaan yang kedua. Seperti itu polanya. Nah, di sini fokus kita adalah usia Amir dan usia si Umar. Kita akan misalkan kedua usia mereka ini. Nah, di sini Pak Ferry misalkan usia mereka saat ini, itu Pak Ferry misalkan usia Amir ya A, usia Umar ya A. Ini untuk usia saat ini, gitu ya. Nah, pada kalimat pertama itu menyebutkan 2 tahun lalu. Berarti usia mereka harus dikurang 2 ya. Sehingga untuk permisalan usia 2 tahun lalu, seperti ini ya. Usia Amir untuk 2 tahun lalu ya dikurangi 2. Usia Umar untuk 2 tahun lalu ya dikurang 2. Nyambung ya. Sehingga kalimat pertama ini bisa Pak Ferry rubah menjadi Amir sama dengan 2 kali Umar. Ingat nak, ini adalah keadaan 2 tahun lalu. Jadi kita pakai permisalan yang ini. Kita substitusi aja ke masing-masing usia mereka. Sehingga Amir untuk 2 tahun lalu tuh ya A dikurang 2. 2-nya turun yang ini ya. Umar untuk 2 tahun lalu ya turun. Kasih tanda kurung ya karena akan dikali dengan 2. Nah, di sini turun aja. Ini Pak Ferry distributifkan jadi 2U min 4. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian Pak Ferry pindah ruas. 2U-nya ke sini jadi min. Min 2-nya pindah ke sini jadi plus. Min 4-nya turun. Kemudian min 4 ditambah 2 itu min 2. Seperti ini ya. Nah, inilah persamaan 1 yang Pak Ferry dapatkan dari kalimat yang pertama. Nah, tinggal kita cari untuk kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua, 12 tahun yang akan datang. Nah, berarti kita harus buat permisalan lagi nih. Untuk 18 tahun kemudian. Nah, sehingga jadi gini ya. Usia Amir 18 tahun kemudian ya. Namanya 18 tahun kemudian ditambahin 18 ya. Untuk Umar juga demikian. Nah, inilah permisalan untuk 18 tahun kemudian. Kalau ini permisalan untuk 2 tahun lalu. Kalau yang ini untuk saat ini. Bedain ya. Nah, pada kalimat kedua disebutkan Amir itu menjadi 6 kalinya usia Umar. Maka di sini Pak Ferry tulis usia Amir itu sama dengan 6 kali Umar. Kemudian kita ganti. Amirnya jadi ini, Umarnya jadi ini. Sehingga seperti ini ya. Amirnya jadi A plus 18, Umarnya jadi U plus 18. Ini dikali kasih kurung karena ada pengali dengan 6 ya. Kemudian distributif polanya sama ya. 6U, 6 kali 18 itu 108. Kemudian kita kumpulkan sesuai jenisnya.
A-nya turun, 6U pindah min 6U, 18 jadi negatif 18. 108 kurang 18 itu 90. Nah, inilah persamaan yang kedua. Nah, jadi Pak Ferry tekankan lagi, untuk soal jenis seperti ini, gimana caranya kalian bisa nemuin persamaan 1 sama persamaan 2 ini. Setelah ketemu persamaannya masing-masing, ya tinggal kalian gunakan metode campuran seperti contoh-contoh sebelumnya. Silahkan lanjutkan sendiri ya, sampai usia A dan usia U itu ketemu masing-masing. Di sini Pak Ferry tekankan kalian untuk selesaikan secara mandiri ya. Pak Ferry hanya bantu sekedar mencari persamaan 1 dan persamaan 2. Demikian yang bisa Pak Ferry terangkan di video pembelajaran ini. Pak Ferry harap kalian bisa menyelesaikan contoh-contoh soal cerita yang berkaitan dengan konsep SPLDV sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.